Kalau kita ini berdoa kepada Allah karena kita kada tahan menyandang ketentuan Allah ini, kalau kita minta doa supaya dialihkan, nah ini termasuk kita kada ridha dengan ketentuan Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah itu karena ini perintah Allah, dikabulkan kada dikabulkan itu urusan Allah, yang penting aku berdoa kepada Allah, nah ini masih dianggap ridha dengan takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Arabi al-Habsyi rahimahullah. Fa amma qawlu syekhina an-nazim nafa'allahu bih wa bimurri ma yaqdil ilahu wa hulwih kun radiyan wa minat tawakkuli fakra'i. Ar-ridha bil qada fardun wajib sawa'un kana murran aw hulwa wal imanu bihi min jumlatil iman wa dakhilun bi hududih wa man lam yarda bi qada'illah wa yasbir ala bala'ih falyattakhidh rabban siwah kama fil haditsil marwi 'anillahi ta'ala. Wa qawluhu falyattakhidh rabban siwah ay ma'nahu illam yarda bi qada'illah fa ka'annahu lam yarda bihi rabbah wal khalqu 'abidullah wa af'aluhu wa majari af'alihi wa mahallu qadrihi. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih ta'ala annahu qala qaddartul maqadira wa dabbartut tadabir wa ahkamtu sun'a faman radiya falahur ridha minni hatta yalqani wa man sakhita falahu sakhatu minni hatta yalqani. Wa fi hadzal hadits syarif anna ar-ridha huwa 'adamu sukhti wa fi ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla ja'ala ar-rawha wal faraja fir ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal hazana fish syakki was sukhti. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu darwatul iman as-sabru lil hukmi war ridha bil qada ila akhir. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, ridha dan tawakal. Wa bimurri ma yaqdil ilahu wa hulwih kun radiyan wa minat tawakkuli fakra'i, artinya ridhalah terhadap pahit manisnya ketentuan Allah dan berusahalah untuk memiliki sikap tawakal. Ridha atas ketentuan qada Allah yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan adalah wajib, baik itu berupa masalah-masalah duniawi ataupun ketetapan-ketetapan Allah mengenai masalah hukum-hukum agama. Artinya kita wajib ridha hukum Allah, baik menyangkut perkara-perkara duniawi atau perkara agama yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ridha yang kita wajib dalam hal masalah duniawi seperti kita diberi Allah kekayaan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita diberi Allah satu kedudukan yang tidak sesuai dengan kita inginkan, nah kita wajib ridha terhadap apa yang sudah ditentukan Allah. Itu masalah duniawi. Dan kita pun wajib juga ridha dalam hal-hal yang bersangkutan hukum Allah mengenai masalah agama. Allah menetapkan yang ini boleh,
kita lakukan, yang ini haram kita lakukan. Bagi laki-laki demikian hukumnya, bagi perempuan demikian hukumnya. Nah, itu semuaan hukum-hukum Allah menyangkut masalah agama, kita pun wajib ridha. Kita ambil beberapa contoh, umpamanya hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini hukum Allah berbeda. Dalam banyak hal secara zahir perempuan itu dikalahkan oleh laki-laki dalam banyak hal. Zahirnya demikian. Seperti masalah waris. Allah menghukumkan dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa warisan itu perempuan cuma dapat separuhnya laki-laki. Nah, ini hukum Allah dalam menyangkut masalah agama, faraid. Nah, seorang perempuan ini dituntut dia wajib ridha terhadap hukum Allah tersebut. Jangan sampai ada di dalam hati seorang perempuan itu kecewa dengan keputusan Allah. Yang mana ikam dapat sebagian, kami maka dapat separuhannya. Nah, itu adalah ucapan-ucapan dari kejengkelan yang ada dalam hati seorang perempuan kalau dapat umpamanya harta waris cuma separuh dari laki-laki. Nah, ini hukum Allah. Laki-laki ditentukan oleh agama, auratnya laki-laki itu mulai pusat sampai lutut. Itu auratnya laki-laki yang wajib ditutupi. Sedangkan perempuan dihukumkan oleh Allah auratnya seluruh tubuh. Nah, sehingga ini mempersempit ruang gerak perempuan. Nah, secara zahir ini perempuan lebih sulit daripada laki-laki, lebih berat daripada laki-laki hukum Allah. Nah, jangan sampai ada seorang perempuan itu dalam hatinya ma'iktirat, memprotes atau kecewa dengan apa yang dihukumkan oleh Allah. Kenapa Allah menghukumkan maka bini-bini semuaan awak wajib ditutupi, sedangkan laki-laki cuma ingat pusat saja lawan lutut. Nah, itu hukum Allah yang wajib ridha, wajib setuju. Kita seorang anak ini sudah ditentukan oleh Allah wajib kita taat, patuh, bakti kepada orang tua. Itu hukum Allah. Nah, jangan sampai kita artinya kecewa dengan hukum Allah itu. Karena maka kada boleh musafir seorang anak kada boleh tanpa seizin orang tuanya. Melakukan apapun si anak, kalau orang tuanya kada setuju, si anak berdosa. Nah, ini jangan sampai hati si anak ini adalah kecewa dengan hukum Allah itu. Kenapa? Seorang anak maka lawan kuwitannya demikian halnya. Nah, seorang istri, seorang perempuan diwajibkan oleh agama kita taat dan tunduk, bakti, patuh kepada suaminya. Apapun yang dikehendaki oleh suaminya selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, si perempuan, si istri itu wajib menurutinya. Nah, jangan sampai hati seorang istri itu kecewa dengan hukum Allah ini. Jangan sampai seorang istri itu memprotes, walaupun kada langsung, kada jelas protesnya, tetapi ada perasaan jingkil, nyamannya laki-laki ini tuh sekehendaknya bini-bini maka wajib bakti lawan inya. Nah, ini tanda si perempuan itu kada puas, kada ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dituntut kita wajib ridha terhadap hukum keputusan Allah, baik yang menyangkut masalah dunia atau masalah agama tadi. Iman terhadap qada tersebut juga wajib, termasuk rukun iman, percaya kepada qada dan qadar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tidak ridha dengan ketentuan Allah, kada setuju
Barang siapa tidak ridha dengan ketentuan Allah dan tidak bersabar menghadapi ujiannya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, hendaknya dia mencari Tuhan selain Allah. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i. Nah, siapa tidak ridha dengan hukumku, ujar Tuhan, tidak sabar atas balaku, fal yattakhidh rabban siwa'i, hendaklah dia cari Tuhan selain aku. Artinya jika dia tidak ridha dengan ketentuan Allah, seakan-akan dia tidak ridha Allah sebagai Tuhan. Kalau kita kada ridha dengan hukum Allah, kada setuju dengan hukum Allah, kenapa kita kada setuju dengan hukum Allah? Karena kita menganggap hukum kita lebih baik dari hukum Allah. Nah, ini kafir. Ini kafir. Allah menghukumkan demikian, kita kada setuju, kita pakai hukum kita. Kita punya keyakinan hukum kita lebih baik dari hukumnya Allah, itu sudah kafir kita. Suruh mencari Tuhan aja selain daripada Allah. Jika dia tidak ridha dengan ketentuan Allah, seakan-akan dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Sesungguhnya semua makhluk adalah hamba Allah, wujud dari perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah, dan tempat berlangsungnya takdir Allah. Banyak maksiat-maksiat yang timbul akibat dari kada ridha dengan ketentuan Allah. Kenapa seorang maling itu dipotong tangannya karena hanya mencuri 30 dirham. 30 dirham kurang lebih 100 ribuan kira-kira duit kita. Kalau si maling mencuntan itu, dia berhak dipotong tangannya. Apakah agama kita menghargai tangan si maling itu cuma 100 ribu? Nah, bukan demikian maksudnya. Dia dipotong tangan si maling itu karena dia tidak ridha dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga dia hendak mencari jalan yang kada halal. Itu yang menyebabkan dipotong tangannya, bukan karena 100 ribunya itu, tapi karena dia kada ridha dengan apa yang sudah diberikan Allah. Sifat iri dengki, kenapa dosanya sangat besar? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, sabda Rasulullah. Kalau ada dalam hati kita ini dengki dengan seseorang, itu menghabiskan akan amal kebaikan kita, sebagaimana menghabiskan api akan kayu bakar yang kering. Kenapa? Sebabnya sifat dengki ini dosanya sangat besar dan bisa menghabiskan amal-amal salih yang kita lakukan. Karena orang dengki ini pada intinya dia kada ridha dengan hukum Allah. Orang yang dengki itu adalah orang yang kada senang Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Nah, makanya itu termasuk dosa yang sangat besar. Bukan kekayaannya itu nang didengkiinya itu, tapi karena kada ridhanya itu terhadap keputusan Allah. Orang yang dengki sama dengan orang yang tidak ridha dengan keputusan Allah, karena dia kecewa, dia kada senang Allah memberikan nikmat kepada saudaranya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, qaddartul maqadira wa dabbartut tadabira wa ahkamtu sun'a faman radiya falahur ridha minni hatta yalqani wa man sakhita falahu sukhtu minni hatta yalqani. Telah kutentukan segala sesuatu, ujar Tuhan. Telah kutentukan segala sesuatu.
telah kuatur segala hal dan telah kusempurnakan ciptaanku. Oleh karena itu barang siapa ridha, maka aku ridha kepadanya hingga dia menjumpaiku. Dan barang siapa benci, maka aku benci kepadanya sampai dia menjumpaiku. Dalam hadis kudusi yang mulia ini, ridha diartikan dengan tidak membenci. Ada dua tingkatan jenis orang yang ridha terhadap ketentuan Allah. Yang pertama, dia ridha dan lezat apapun yang diberikan Allah kepadanya. Dia ridha dan senang dan nikmat apapun yang diberikan Allah kepadanya, karena dia menganggap itu adalah pemberian orang yang dicintainya. Allah memberi aku sesuatu nikmat, Allah memberikan sesuatu kepadaku musibah, aku senang, aku ridha, karena itu adalah pemberian daripada orang yang kucintai, dari orang yang kucintai. Nah, ini martabat ridha nang tertinggi. Artinya diberi Allah musibah, inya ini kadang merasa sakit. Diberi Allah sesuatu nang sakit, dia kadang merasa kecewa. Kenapa? Karena ini pemberian dari orang yang kucintai. Nah, derajat cinta yang membuahkan ridha atas perilaku orang yang dicintai. Ada dikisahkan dalam sebuah kitab, seorang laki-laki yang bernama Samnun. Nah, Samnun ini adalah orang yang sangat asyik, orang yang sangat rindu karindangan dengan seorang perempuan yang bernama Laila. Nah, Samnun ini karindangannya luar biasa lawan Laila nih. Suatu hari si Samnun ini bertemuan lawan Laila ini, berselisihan di jalan. Nah, diludahinya oleh Laila si Samnun ini, cus diludahinya, beambung kasukaan Samnun, kasukaan. Ujar nang kawan, kenapa ya kamu suka diludahinya? Itu ludah dari orang yang kucintai, laksana madu rasanya bagiku. Nah, ini artinya cintanya Samnun kepada Laila ini merupakan cinta yang dituntut oleh Allah kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini martabat ridha yang paling tinggi. Apapun yang diberikan oleh orang yang dicintai, itu adalah nikmat, itu adalah lezat. Yang kedua, martabat ridha yang kita wajib memilikinya. Kalau yang tadi kita sunat, yang kedua ini yang sekurang-kurangnya ridha. Ridha bima ya'lam lima yatawakka'u minas sawab. Kita ridha dengan sesuatu yang telah diberikan Allah, walaupun sakit rasanya. Ini kita merasa sakit, diberi Allah penyakit, diberi Allah musibah, kita merasa sakit, tapi kita ridha. Kenapa kita ridha? Karena kita mengharap sesuatu pemberian pahala yang besar dari Allah. Nah, ini ridha nang nomor dua, nang kita wajib memilikinya. Diberi Allah kita musibah, sakit, tapi kita ridha karena ini pahalanya besar di sisi Allah. Diberi Allah kita kesengsaraan, kita ridha dengan keputusan Allah ini, walaupun pedih, tapi pahalanya besar. Nah, ini ridha ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Contohnya macam kita umpamanya besungo, dicontohkan dalam kitab-kitab dahulu itu besungo. Besungo itu kan sakit, besungo dilukai, dihiut, diisap darah. Bahkan kita terima kasih lawan tukang sungo, dan kita beri duit lagi tukang sungo, padahal kita sakit. Kenapa kita senang? Karena kita ada mengharap sesuatu yang baik di belakang sungo itu. Minum obat, kita ke dokter, disuntiknya, dioperasinya,
Kita beri duit pulang dokternya, kita terima kasih lawan dokter. Pada sakitnya bukan main. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di balik operasi ini ada sesuatu kesehatan yang kita harapkan. Nah ini yang dimaksud riba sekurang-kurangnya. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita yang kada nyaman, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sengsara, itu pasti ada Allah di belakangnya, itu nikmat-nikmat yang besar. Bisa dalam dunia dan bisa di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nang minimalnya, minimal ridha. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah seorang sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini buta, kada melihat. Begitu beliau sampai ke Mekah dalam ziarahnya, orang-orang Mekah datangan. Lawan sidin minta doa, kabul. Minta banyu, kabul. Minta macam-macam, berhasil. Jadi ujaran nang anak, jaka pian berdoa supaya mata pian tuh melihat nah. Orang garing, sigar pian doakan. Orang macam ini sihat, jaka pian berdoa supaya mata pian itu bisa melihat. Kadang alih menuntun, kadang alih kasih tuh kamari. Nah ujar sidin, ay bunayya, hai anakku. Kepada anak nang menyuruh sidin tuh, qada'ullah alayya, keputusan Allah atasku buta ini ahsanu, lebih baik min basari, daripada melihatnya aku. Nah, aku lebih senang ini buta karena ini sudah merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kedudukan cinta nang tinggi, kedudukan cinta nang tinggi. Hadis Rasulullah mengatakan, ar-ridha man radiya minallahi ta'ala bil qalil minar rizqi radiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal. Barang siapa ridha daripada Allah dengan sedikit rezeki, ini kada ada rasa kada puas dengan apa yang diberikan Allah, walaupun hari ini cuma dapat 2.000 rupiah. Walaupun hari ini kadang-kadang kada dapat rezeki keuangan, tapi tetap dia ridha dengan Allah. Nah siapa ridha daripada Allah dengan sedikit daripada rezeki, radhiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal, Allah pun ridha daripadanya dengan sedikit daripada amal ibadah. Walaupun kita kada apa amal, Allah senang kepada kita, asalkan kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diberi Allah kita musibah ini, kita ridha. Allah pun ridha kalau kita ini kada banyak punya ibadah. Allah pun ridha kalau kita kada banyak punya amaliyah. Diceritakan di zaman dahulu ada seseorang laki-laki yang beribadah kepada Allah di dalam gua 70 tahunan. Itu ibadah khalwat. Satu malam dia bermimpi di dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, wahai laki-laki, nanti kawan ikam di surga kaina itu perempuan yang pengembala di sebelah gunung itu. Oh, jadi si laki-laki ini begitu bangun daripada gurunya, hendak tahu kayak apa perempuan yang bakal kawanku di surga itu kaina. Oh, cari. Akhirnya dapat petunjuk, oh ini perempuan. Di sini hanya saikung ada perempuan yang pengembala, lainnya semua laki-laki. Pasti ini orangnya. Jadi si laki-laki tadi, wahai perempuan, aku hendak menginap di rumah ikam 3 hari. Tujuannya apa? Hendak mengetahui apa ibadahnya, apa amalihnya perempuan ini, sehingga dikatakan dalam mimpi, jadi kawanku kaina dalam surga. Si laki-laki ini siang puasa, malam beribadah. Ada perempuan tadi napa malam guring, siang kada puasa. 3 hari 3 malam laki-laki mengintai, tetap nangka itu malamnya guring, siang kada puasa.
ada puasa sunat. Sedangkan laki-laki ini malam ibadah, siang puasa. Nah, sudah sampai 3 hari, laki-laki ini berkata, wahai perempuan, aku bermimpi bahwa engkau akan menjadi kawanku di surga. Nang aku takunakan apa amaliyah ikam, sehingga aku nang beribadah selama 70 tahun lebih ini menjadi kawan ikam di surga. Ujar perempuan itu menjawab, idza kuntu fi syiddah lam atamanna an akuna firraha, wa in kuntu fi maradin lam atamanna an akuna fi sihhah, wa in kuntu fi syamsi lam atamanna min akuna an akuna fi zilli. Wahai laki-laki, ujar perempuan tadi, adapun aku adalah, jika aku dalam kesengsaraan, aku kada pernah berangan-angan agar Allah pindahkan aku kepada kesenangan. Artinya apa? Kalau aku dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sengsara, aku kada pernah berangan-angan supaya ampih duka cita ini pindah menjadi senang lapang. Andai kata aku dalam keadaan sakit, aku kada pernah minta kepada Allah agar disihatkan. Andai kata aku di tempat nang panas, aku kada pernah minta kepada Allah supaya dapat naungan. Artinya apa? Dia ridha menerima apa yang diberikan oleh Allah dan kada minta alihakan daripada apa yang diberi oleh Allah itu, kecuali Allah sendiri nang ma'alihakannya. Nah, ini ridha. Nah, ini ridha. Allah pun ridha dengan sedikit daripada amalnya, walaupun ini malam kada tahajud, siang kada puasa sunat, tapi kedudukan di surga sama dengan orang beribadah 70 tahun lebih, malam siang beribadah. Makanya tadi siapa nang ridha daripada Allah dengan kesengsaraan yang diberikannya, Allah pun ridha dengan sedikit amal daripadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan ridha dan yakin sebagai sumber kebahagiaan dan jalan keluar dari kesulitan, serta menetapkan Allah akan keraguan dan kebencian terhadap takdir Allah sebagai sumber kecemasan dan kesedihan. Jadi amun kita umpamanya diberi Tuhan sesuatu musibah, kalau kita berdoa kepada Allah, isi doanya itu agar kita dipindahkan daripada musibah ini, dipelihara, dijauhkan dari musibah ini. Apakah itu kita kada ridha dengan takdir Allah? Kita berada dalam kesempitan rezeki, lalu kita berdoa kepada Allah agar kita diberi rezeki yang luas. Apakah kita berdoa itu kita kada ridha dengan takdir Allah kita ini rezeki sempit? Nah, ini tergantung dorongan kita berdoa itu apa. Kalau kita ini berdoa kepada Allah karena kita kada tahan menyandang ketentuan Allah ini, kalau kita minta doa supaya dialihkan, nah ini termasuk kita kada ridha dengan ketentuan Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah itu karena ini perintah Allah, dikabulkan kada dikabulkan itu urusan Allah, yang penting aku berdoa kepada Allah, nah ini masih dianggap ridha dengan takdir Allah. Dalam keadaan sakit kita, Allah memerintahkan kita berdoa. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Nah, kita berdoa ini bukan karena kita kada ridha dengan sakit ini, kada. Tapi kita berdoa ini karena Allah menyuruh kita berdoa. Rasulullah mengajari kita berdoa. Itu nang kutiru. Masalah dikabulkan kada dikabulkan doa itu urusan Allah. Dan aku ridha dalam keadaan sakit ini. Nah, itu kalau berdoa demikian kada keluar daripada ridha terhadap ketentuan Allah. Kita kalau kasah dalam keadaan sengsara,
Kita kada tahan lagi menyandang nang adan ini umpamanya, padahal Allah sudah menyatakan kada akan memberi sesuatu nang manusia kada sanggup memikulnya. Kadang-kadang maulah kita kada sanggup, itu syaitan membisiki kita, nafsu kita mengajak kita kepada yang jahat, lalu seolah-olah kita kada mampu menghadapi keadaan, padahal pasti mampu, karena Allah sudah menyatakan dalam Quran kada memberikan sesuatu kepada manusia nang mereka kada mampu memikulnya. Jadi jangan beranggapan kada mampu menghadapi, itu bujukan daripada syaitan. Syaitan nang maulah kita merasa kada mampu menghadapi musibah. Syaitan nang merayu kita sehingga kita merasa kada tahan menghadapi keadaan hidup, padahal itu pasti tahan, Allah memberikan itu. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah itu bukan karena kita kada ridha dengan apa yang ada sekarang ini, tapi kita berdoa itu karena perintah Allah, perintah Rasulullah. Dikabulkan kata dikabulkan doa itu urusan Allah, yang penting aku ridha menghadapi kenyataan seperti ini. Nah, itu doanya berpahala dan doanya bisa dikabulkan oleh Allah, dan kita tetap ridha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, puncak keimanan adalah sabar menerima dan merasa senang dengan semua keputusan dan ketentuan Allah. Sabar itu hubungannya dengan penyakit, ridha hubungannya dengan Allah. Allah memberikan kita penyakit, kita tahan. Arti tahan itu apa? Kada kuciak-kuciak. Nah, artinya kada menjerit, kada keluh kasah, tapi kita tahan. Itu sabar yang artinya. Dan kita kepada Allah ridha diberinya ini musibah, karena kita menganggap di balik ini akan ada sesuatu yang nikmat sangat besar. Nah, jadi ridha ini lain lawan sabar. Sabar ini hubungannya kepada nang kada nyaman, ridha ini hubungannya kepada Allah. Ada mau kita ridha lawan penyakit, maulah. Sabar lawan penyakit itu. Lawan penyakit itu kita sabar. Lawan sengsara sabar. Ridha lawan Allah Ta'ala. Al-Fudail rahimahullah berkata, seseorang hamba yang telah mampu merasakan bahwa pemberian dan penegahan adalah sama, maka dia telah ridha terhadap Allah. Artinya apa? Diberi Allah, aku ridha kepada Allah. Kada diberinya pun aku ridha kepada Allah. Nah, itu ridha ngarannya. Dan ridha terhadap apa yang diberikan Allah ini merupakan akhlaknya para aulia, akhlaknya para anbiya alaihim salatu wassalam. Para ulama menyimpulkan bahwa akhlaknya para anbiya, akhlaknya para aulia itu ada 12 pokok akhlak mereka. Yang pertama, kanu aminin biwa'dillah. Orang-orang aulia, apalagi anbiya, para nabi, mereka itu aminin biwa'dillah. Mereka percaya dengan janjinya Allah. Percaya. Allah mengatakan, "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Mereka percaya janji Allah. Siapa yang bersedekah sekian dibalas 10, dia percaya dengan janji Allah. Nah, itu akhlaknya para aulia dan anbiya. Dan kedua, kanu ayisin minal khalqi, mereka itu putus asa daripada makhluk. Artinya apa? Mereka itu sedikit pun kada ada menaruh harapan daripada makhluk Allah. Ini kada ada menaruh harapan lawan makhluk, kada ada punya impian lawan makhluk. Putus asa daripada makhluk. Ini kada berharap makhluk memberikan sesuatu kepadanya. Ini kada berharap makhluk memuji menyanjungnya. Ini kada berharap makhluk itu mencintainya. Kada berharap. Putus asa daripada makhluk Allah. Jadi orang nang kaya apa terhadap dirinya, ini kada ada masalah.
kada mengharap apapun daripada makhluk Allah. Ayisin minal khalqi. Selama kita masih mengharapkan sesuatu daripada makhluk Allah, kita mengharapkan masih dicintainya, masih diharapkan disanjungnya, masih diharapkan diberinya, masih diharapkan dihormati. Nah, selama kita masih tamak kepada makhluk Allah ini, kita kada akan bisa lurus di jalan Allah. Kada akan bisa lurus. Kita bisa lurus di jalan Allah asalkan kita putus asa daripada makhluk ini. Jangan mengharap apapun daripada makhluk Allah. Inya menghormati kita, alhamdulillah. Kada menghormati, alhamdulillah. Memberi, alhamdulillah. Kada memberi, alhamdulillah. Kada ada urusan makhluk Allah. Nah, ayisin. Ini akhlaknya para nabi dan para aulia. Yang ketiga, kanat adawatuhum ma'asyaitan. Yang ketiga, musuh mereka itu adalah syaitan. Nang dianggapnya musuh cuma syaitan. Lain pada syaitan kada musuh. Masalah orang memusuhinya, masalah orang membenciinya itu kada ada masalah. Tapi kalau dalam hatinya syaitan, saya kong aja musuh. Nang keempat, kanu muqbilin ala amri anfusihim. Mereka itu berhadap mengurusi urusan diri mereka. Artinya apa? Mereka anbiya, mereka para aulia itu, mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan dirinya, mencari keaiban-keaiban yang ada pada dirinya. Nya kadang mencari-cari keaiban orang, kadang mencari keburukan-keburukan orang. Itu akhlaknya para aulia. Dan kelima, kanu musyfiqin alal khalqi. Mereka itu sayang atas makhluk Allah. Orang kafir, orang fasik, orang zalim, binatang, itu semuaan perlu disayang. Yang keenam, kanu mutahammilin li adal khalqi. Mereka itu sanggup menyandang gangguan-gangguan makhluk. Artinya apa? Mereka kada akan membalas orang-orang yang menyakiti mereka. Yang ketujuh, kanu aykanu annallaha la yudhi'u amalahum. Mereka yakin bahwa Allah kada akan menyia-nyiakan amal mereka sekecil apapun. Mereka yakin sehalus apapun ibadah yang mereka lakukan, Allah kada menyia-nyiakan. Jadi kada ada ibadah itu merasa wah dikitnya, karena sekecil apapun ibadah akan dinilai oleh Allah. Nah, mereka yakin demikian. Dan kedelapan, kanu mutawadhi'in imbadi'il haq. Mereka itu tawadhu padahal mereka berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang benar, tawadhu pula. Kada merasa paharatnya, artinya kada merasa penyucinya, pembersihnya, kada. Mereka tawadhu padahal mereka di jalan yang benar. Yang kesembilan, kanu la yada'una an-nasihah bi mawadi'il adawah. Mereka tidak meninggalkan nasihat walaupun musuh. Arti nasihat itu apa? Menghendaki kebaikan. Mereka itu selalu menghendaki kebaikan walaupun untuk musuh. Walaupun untuk musuh. Para aulia mengatakan kalau kita ada berisi musuh, artinya orang tuh ada musuhi kita, amalannya paling inting nak mengalahkan musuh itu. Paling nyaman amalannya musuh tuh kiyuk. Kenapa amalannya? Setiap malam doakan musuh itu mudahan diampuni Tuhan dosanya, mudahan disejahterakan dia, mudahan diluasakan rezekinya, mudahan disihatakan badannya. Kita yang disakiti oleh orang, kita dianiaya oleh orang.
hendak orang tuh kalah jangan dilawan sama pada bahannya, sama bungulnya. Nah hendak pandang apa malam doakan inya, mudahan orang nang nyambati aku tuh disihatakan awaknya, dibanyakakan bininya umpamanya. Doakan kiyok tuh musuhnya itu. Allah tahu artinya bahwa kita kadang menghendaki jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah kalau kita menghendaki jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kadang nasihat ngarannya. Ini mujarab. Nah sudah diamalkan oleh para orang-orang dahulu. Jadi mengalahkan musuh bukan dengan membaca Yasin, bukan dengan membaca doa saifi itu kada. Doa saifi itu bisa kabul kalau hati kita bersih. Nah, hati kita suci daripada dosa, baca doa saifi mau kabul. Tapi kalau hati kita kada bersih, ada usah doa saifi, sebaliknya daripada doa saifi, itu nang kabul. Nang ke-10 kanu la yumsikuna fadla min amwalihim, akhlaknya para aulia dan para anbiya itu mereka tidak mau menyimpan sesuatu yang lebih daripada kebutuhan pokoknya. Ada duit, pakaian, apakah yang lebih daripada hajatnya, ada mau disimpaninya, nah diunjuknya kepada yang memerlukan. Nang ke-11 kanu yudimuna 'alal wudu, akhlaknya para nabi aulia mereka itu selalu kekal wudu. Artinya batal baudu. Nang ke-12 kanu radin billah ala ma wajadu aw fatu minad dunya. Yang ke-12 akhlaknya para aulia dan anbiya itu mereka ridha dengan Allah atas apa yang mereka dapat dan yang mereka tidak dapat. Nah, ridha kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah berkata, jangan keluhkan apapun yang terjadi pada dirimu kepada seseorang pun. Jangan mengeluh kepada manusia. Nah semalam kan dijelaskan sudah, pengertian mengeluh itu beda dengan keadaan khabar-khabar. Kita berkhabar penyakit kita lawan dokter, itu bukan mengeluh. Atau kita menjawab orang nang betakun ikem sakit apa, aku sakit mata, itu ada mengeluh. Nah mengeluh ini orang betakun gak ada apa, gak ada gurunu aku sakit ini sakit itu, orang betakun gak ada. Nah ini mengeluh ngarannya. Jangan sampai demikian. Jangan keluhkan apapun yang terjadi pada dirimu kepada seorang pun, dan jangan sekali-kali menyalahkan Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia perbuat terhadap dirimu. Menyalahkan Tuhan. Dalam Quran Allah berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ada yang menimpa kamu dari sesuatu yang jahat itu akibat diri engkau. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang menyakiti diri engkau itu asalnya memang dari diri engkau. Dari diri engkau. Akan tetapi bersyukurlah kepadanya, sebab seseorang yang mendapat musibah kemudian bersyukur karena merasa yakin bahwa di balik musibah itu terdapat nikmat yang tersembunyi adalah jauh lebih baik daripada seseorang yang bersyukur tetapi tidak menyadari bahwa dirinya memperoleh banyak nikmat. Kalau kita berdosa dimuntung, nyambati orang, berdusta, menipu, sumpah palsu, macam-macam, kita tobat dari dosa muntung. Nah mestinya kan imbah tobat itu ada perbaikan. Membaca Quran gak dibanyaki, diganti bakas muntung banyak nyambati orang nih, gantiin baca Quran, baca salawat. Nah bila ada perbaikan, Allah kan yang perbaikinya. Gigi kah sakit, bangkak kada baampihan, sariawan kah banyak dimuntung, tenggorokan kah sakit, nah apakah itu perbaikan dari Allah? Kalau Allah membaiki sakit,
Tapi kalau kita memperbaiki seorang, kada sampai kayak itu. Nah, jadi kita dosa dimuntong nang banyak nih tuh, kalau kita sudah tobat, diperbaiki dengan membaca nang suci-suci Al-Quran, salawat dan lain-lainnya. Bila kita kada demikian, nah kayaknya Allah membahagiakan. Berapa banyak nikmat yang engkau peroleh tetapi tidak engkau sadari. Allah Ta'ala mewahyukan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka tidaklah kalian mampu menghitungnya. Jangan ceritakan kepada siapapun apa yang sedang kamu alami daripada problem, daripada kesengsaraan. Akan tetapi jadikanlah Allah sebagai kesenanganmu dan tempat mengadu. Tidak ada sesuatu pun bagi siapapun perkara, sebab segala sesuatu adalah ciptaannya, berada dalam kekuasaannya dan tunduk pada perintahnya Allah. Akan tetapi kullun yajri ila ajalim musamma, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Allah memberi kita penyakit. Allah memberi kita penyakit 2 minggu. Itu ketentuan dari Allah, umpamanya 2 minggu. Dalam 2 minggu itu ubat apa aja yang kita makan nggak ada mempan. Ubat apa yang kada mempan. Kenapa? Karena belum sampai waktunya. Kalau sudah sampai 2 minggu kada berubatan gini hilang. Itu kalau Allah memberikan 2 minggu waktunya. Masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Hati-hati jangan mengeluhkan perlakuan Allah terhadapmu kepada makhluknya. Kalau perlakuan makhluk Allah kepada kita itu baik kita keluhkan kepada Allah. Nang tak paling ini apa? Perlakuan Allah kepada kita keluhkan kepada sesama makhluk. Meskipun tubuhmu diputung-putung dan dagingmu dicencang, sesungguhnya seluruh bala terjadi karena keluh kasah manusia atas ketetapan Allah yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih, yang maha lembut kepada hamba-hambanya dan tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Allah kalau memberi kita penyakit, Tuhan zalim lah kada. Pas, itu pas. Cocok dengan keadaan kita. Allah memberi kita kemiskinan. Kawan kita dan sanak kita diberi Allah kekayaan. Sama pada anak si fulan. Sama pada cucunya si fulan. Tapi Allah memberi rezeki kada sama, nang nini sedikit ini banyak. Zalim ke Allah? Kada, justru adil. Cuma kita kada tahu di mana letaknya keadilan Allah. Kada tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha." Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah mewahyukan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Sampai di sini ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Di Quran Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Biar Tuhan barangkali ikam itu kada katuju lawan sesuatu padahal itu sangat baik untuk kamu. Kadang-kadang kamu tuh mencintai sesuatu padahal itu jahat, buruk bagi kamu. Kamu tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Sahal rahimahullah berkata, tingkat keyakinan seseorang hamba tergantung kepada tingkat keridaannya kepada Allah. Ridha adalah salah satu makam yang agung dalam Islam. Membenci perbuatan maksiat dan dosa tidak bertentangan dengan ridha.
Bahkan ridha terhadap maksiat tidak diperkenankan. Ridha terhadap ketentuan Allah wajib hukumnya, sebab berarti ridha kepada Allah, walaupun hal itu bertentangan dengan hawa nafsu. Mengatakan ridhanya hubungannya kepada Allah. Ridha jangan dihubungkan kepada kesengsaraan, ridha jangan dihubungkan kepada kemaksiatan. Kita kada boleh ridha dengan maksiat. Kenapa? Lain hubungannya. Ridha ini kepada Allah Ta'ala. Kalau maksiat itu kita benci, tapi kita ridha selaku Allah yang menentukan maksiat itu. Misalnya hamba fulan melakukan maksiat, nah, kita ridha kepada Allah fulan yang ditentukannya. Kita ridha kepada Allah fulan melakukan maksiat itu atas takdirnya, tapi kita benci kepada maksiat yang diusahakan oleh si fulan itu. Nah, benci kita kepada maksiat, ridha kita kepada Allah. Sabar kita kepada penyakit, ridha kita kepada Allah. Jadi hubungannya itu jangan luput. Ridha adalah makam atau hal yang timbul karena cinta kepada Allah. Ridha ini cinta kepada Allah hubungannya. Kalau orang itu kada cinta kepada Allah, kada akan bisa ridha dengan hukum Allah. Ridhanya kita kepada hukum Allah tergantung berapa besarnya kecintaan kita kepada Allah. Nah, kecintaan kita kepada Allah tergantung makrifat kita kepada Allah. Makanya ada istilah man arafallah ahabbah wa man ahabbah radiya billah. Siapa makrifat kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Siapa cinta kepada Allah, ridha dengan keputusan Allah. Nah, jadi bermula daripada ma'rifat ini. Ma'rifat apa? Arifillah asma'ahu. Kenalilah dulu Allah itu lewat namanya. Nah, kita kenali lewat namanya. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha macam-macam. Artinya kadang mungkin Allah ini menyengsarakan aku. Kalau ini pemberiannya pasti ada kebaikan di belakangnya. Nah, itu salah satu pengenalan kepada asma Allah nang macam-macam itu. Sebagaimana ungkapan syair berikut, ahwahu waslan wa in abada talawunahu fa kullu ma yaf'alul mahbub mahbub. Aku ingin menjalin hubungan dengannya meskipun ia tidak menaruh perhatian kepadaku. Artinya, sebab setiap perbuatan kekasih itu disukai. Nang mau kita kada suka itu perbuatan orang nang kada kita kasihi, kada kita cintai. Selanjutnya berdoa dengan merendahkan diri serta melakukan semua kegiatan yang diperintahkan Allah tidaklah bertentangan dengan ridha.